Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faros Ubaid dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penanganan bahan baku. Penanganan bahan baku atau material handling adalah kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan mana dimulai dari sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai pada barang jadi atau produk akan dikeluarkan dari pabrik. Material handling memiliki peran penting dalam suatu pabrik. Pada perusahaan yang maju, pekerjaan material handling merupakan sebagian besar dari kegiatan perusahaan pabrik dan memakan biaya lebih dari 50% dari seluruh biaya produksi. Tujuan dasar dari pengendalian persediaan bahan baku adalah kemampuan untuk mengirimkan pesanan pada saat yang tepat pada pemasok terbaik untuk memperoleh kuantitas yang tepat pada harga dan kualitas yang tepat. Pada umumnya, persediaan bahan baku akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses produksi yang bersangkutan tersebut. Dengan demikian, maka besarnya persediaan bahan baku akan disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi. Jadi untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang akan dibeli oleh suatu perusahaan pada suatu periode akan tergantung pada beberapa besarnya kebutuhan perusahaan tersebut akan bahan baku untuk keperluan proses produksi. Yang ketiga, prinsip penanganan bahan baku. Baik, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan dan pelajari di bangku kuliah. Dalam perencanaan tata letak fasilitas, di samping kita menentukan bagaimana layout suatu pabrik yang mensupport proses produksi, kita juga harus mengetahui material handling yang cocok untuk digunakan dalam proses pemindahan material tersebut. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam menentukan material handling. Yang pertama, planning principle. Perencanaan merupakan aktivitas yang harus didefinisikan sebelum implementasi tata letak baru yang direncanakan. Perencanaan dari material handling mendefinisikan mengemi material apa dan pergerakan kapan dan mana. Yang kedua, hal tersebut akan menentukan metode yang digunakan, yaitu bagaimana dan siapa. Perencanaan penanganan material harus mencerminkan tujuan strategis organisasi serta kebutuhan yang lebih mendesak. Mendokumentasikan pada metode dan masalah fisik, kendala ekonomi, kebutuhan masa depan untuk memfokuskan pada tujuan material handling dan mempromosikan rekayasa produk, desain proses, dan tata letak proses. Yang kedua, standardization principle. Standarisasi berarti berkurangnya variasi dan kustomisasi dalam metode dan peralatan yang digunakan. Salah satu contohnya yaitu dalam proses perencanaan. Perencanaan harus memilih metode dan peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas di dalam berbagai operasi atau bersifat fleksibilitas dan modularitas. Yang ketiga, work principle. Ukuran kerja adalah penanganan aliran material, volume, berat, atau menghitung waktu per unit, dikalikan dengan jarak perpindahan. Konsep yang digunakan yaitu menyederhanakan proses dengan mengurangi, menggabungkan, memperpendek atau menghilangkan tanpa mengorbankan produktivitas dan level service yang dibutuhkan untuk melakukan operasi. Lalu, apa pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku? Pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku yaitu yang pertama, model pembelian bahan baku. Biasa disebut juga dengan metode, di mana hal ini mempengaruhi besar kecilnya persediaan bahan baku tersebut di dalam kegiatan usaha. Dengan model pembelian bahan yang dilakukan secara berbeda, maka jumlah pembelian optimal yang dihasilkan juga akan berbeda. Yang kedua, harga bahan baku. Untuk faktor pertama, ini sepertinya sudah banyak yang mengetahui dan mulai memperhitungkan hal ini. Ini merupakan landasan atau dasar untuk seseorang pengusaha menyiapkan sebuah perhitungan yang harus disediakan untuk investasi ini terkait dengan kepentingan bisnis, sehingga penting untuk memperhatikannya pergerakannya setiap saat. Yang ketiga,
perkiraan penggunaan bahan baku. Dalam penggunaan bahan baku ini tentu Anda memiliki pengukuran biaya perusahaan manufaktur. Dalam pencatatan beberapa lama bahan ini akan digunakan untuk proses membuat produk jadi. Ternyata ini juga menjadi faktor karena perkiraan dari jumlahnya yang digunakan dalam proses sekarang akan menjadi patokan untuk produksi yang akan datang. Yang keempat, biaya persediaan bahan baku. Dalam membeli bahan baku, pasti perusahaan memiliki biaya yang terpisah dengan pembelian lain, di mana perusahaan akan memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membelinya. Selain itu, berapa lama bahan tersebut dapat bertahan sehingga kehadiran biaya persediaan sangat mempengaruhi hal ini. Yang kelima, kebijakan pembelian bahan baku. Untuk faktor yang satu ini akan mempengaruhi kebijakan pembelanjaan dalam suatu perusahaan. Hal ini berkaitan juga dengan ketersediaan bahan tersebut dan bagaimana cara agar ketersediaannya tetap terjaga. Selain itu, beberapa besar biaya yang bisa digunakan untuk berinvestasi dalam persediaan bahan baku ini juga mempengaruhi oleh hal tersebut. Lalu, evaluasi sistem penanganan bahan baku mencakup antara lain. Yang pertama yaitu pembelian atau pengadaan bahan. Yang kedua yaitu penerimaan. Yang ketiga pendanaan bahan awal dan bahan pengemas. Yang keempat penyimpanan dan penyerahan atau distribusi bahan atau material, baik bahan awal, bahan pengemas, produk antara atau maupun produk jadi. Berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. Pengertian dan peran pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu juga kebijakan pemeliharaan. Untuk menentukan kebijakan mana yang digunakan, kita harus mengetahui biaya pemeliharaan preventif, biaya reparasi kerusakan, dan probabilitas terjadinya kerusakan setelah penyetelan atau reparasi sebagai fungsi waktu sejak reparasi. Yang pertama, kebijakan breakdown. Yang kedua, kebijakan preventive maintenance. Selanjutnya yaitu kasus yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas, lalu analisis dan carilah solusinya. Kasusnya adalah permasalahan sampah dan solusinya. Analisa. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan terdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah yang mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air, dan banjir. Solusinya, prinsip-prinsip produksi bersih adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam keseharian, misalnya dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu mengurangi sebisa mungkin, lakukan meminimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Lalu yang kedua juga reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Yang ketiga yaitu resell, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Yang keempat replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Sekian dari saya. Mungkin ada salah kata maupun ucapan saya yang kurang mengenakan hati panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.